Maskernya boleh copot, Pak. Maskernya boleh copot, Pak. Copot nggak Pak? Nggak Pak. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu di majelis ini yang semoga kita mendapatkan manfaatnya, mendapatkan faidahnya. Apalagi kita dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka mencari ilmu. Yang kata Rasulullah SAW, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim. Hadis yang sering kita baca, sering kita dengarkan, sering kita simak. Kata Rasulullah SAW, man salaka tariqan, barang siapa meniti jalan, menempuh jalan untuk menuntut ilmu, untuk mencari ilmu, dalam rangka mencari ilmu,
maka Allah mudahkan jalannya ke surga. Sebagaimana nanti maudhu atau tema yang akan kita bahas insya Allah hari ini sama 3 hari ke depan sampai hari Kamis tentang sholat, Maka ini berkaitan erat, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sangat berkaitan erat dengan ilmu. Bagaimana tidak? Kita lihat hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang terkenal dengan al-musik salatu. Walaupun kata sebagian masyayikh jangan dikatakan al-musik salatu. Artinya orang yang tidak bagus, yang jelek sholatnya. Maka seorang sahabat ini datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menunaikan sholatnya. Dia ucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasul pun menjawabnya. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Wahai sahabatku, kembalilah engkau salat, engkau belum salat. Maka sahabat ini kembali salat kedua kalinya. Salat kedua kalinya. Setelah beliau selesai salat, kembali menemui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mengucapkan hal yang sama. Dan Rasul pun tetap mengatakan hal yang sama. Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Wahai sahabatku, kembalilah engkau salat, engkau belum salat. Maka sahabat ini sampai salat ketiga kalinya. Salat ketiga kalinya. Dan setelah selesai pun salat yang ketiga kalinya, beliau pun kembali datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hal yang sama. Dan Rasul pun tetap mengatakan hal yang sama. Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah engkau salat, wahai sahabatku, engkau belum salat. Maka sampai titik ini, sahabat ini mengatakan, walladzi ba'asaka bil haqq ya Rasulullah. Demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran. La usalli ila salatiha. Saya tidak bisa salat kecuali salatku yang seperti itu. Alimni ya Rasulullah. Ajarkan kepadaku wahai Rasulullah. Maka diajarkan dalam hadis yang panjang, ya, yang terkenal dengan hadis musik salat, hampir semua kitab fikih mencantumnya. Maka setelah itu sahabat ini tidak diulangi salatnya, sudah benar salatnya. Yang menjadi pertanyaan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bagaimana dengan salat-salat kita? Bagaimana dengan salat-salat kita yang kita kerjakan selama ini? Apakah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah sesuai dengan ilmunya? Atau bahkan mungkin harus kita terus ulangi salat kita? Ya, oleh karena itu di sini mungkin TKM atau panitia mengangkat tentang hal salat ini, menunjukkan pentingnya bab salat ini. Karena kata Rasulullah SAW bahwasanya ketika engkau mempunyai rumah yang di depannya ada sungai yang mengalir, ya, fataghtasilu fihi khamsan, engkau mandi di dalamnya 5 kali. Engkau mandi di dalamnya 5 kali. Hal min daranika syai', hal min daranika syai', apakah ada kotoran di badanmu sedikit? Maka para sahabat mengatakan, tentu tidak wahai Rasulullah. Maka itu umpama orang yang salat 5 waktu. Tetapi yang jelas salatnya adalah salat yang benar. Salat yang sesuai tuntunan Rasulullah SAW dan sesuai dengan ilmunya. Ya. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mungkin itu sedikit mukadimahnya karena waktunya juga begitu sedikit. Ya. Seharusnya ini bab salat juga para ulama pun membuat kitab yang tebal isinya tentang sifatus salat atau sifatus salatin Nabi, tata cara salat yang benar, panjang. Tapi ini semampunya lah, semoga bisa kita mengambil faedahnya.
Maka akan kita bahas kali ini, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, tentang syarat dan rukun daripada sholat. Ya. Syarat dan rukun daripada sholat. Semoga ini pun bisa selesai. Kalau nggak selesai kita lanjutkan insya Allah besoknya. Semoga Allah mudahkan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Syarat-syarat di dalam sholat itu ada 9. Ada 9. Nanti boleh kita langsung tanya jawab, barangkali ada yang perlu ditanyakan. Gitu. Yang pertama adalah Islam. Seseorang beragama Islam. Maka tentunya kalau seandainya ada seorang yang ia beragama selain agama Islam, non-Muslim, ia datang misalkan sholat ikutan dengan kita di belakang kita misalkan, maka itu tidak sah sholatnya. Tidak sah sholat. Karena syaratnya harus Islam. Ya. Fala tasihu min kafir li butlani amalihi, maka tidak sah sholatnya orang yang kafir karena batalnya amalannya. Itu syarat yang pertama. Kita singkat saja. Yang kedua, al-aqlu, seorang berakal. Haruslah yang salat ini, syarat yang kedua ini adalah berakal. Maka seandainya ada orang gila yang ia terus salat setiap harinya, tidak sah salatnya. Tidak sah salatnya. Fala tasihu min majnun li adami taklifihi, maka tidak sah dari orang yang gila karena ia bukan mukallaf. Dan yang ketiga, singkat, yaitu balik. Syaratnya adalah balik. Seorang sudah balik, maka diterimalah amalannya. Lalu bagaimana kalau anak-anak masih kecil, kita suruh sholat, sebagai orang tuanya tentunya kita mengajarkan dia sholat. Ya. Maka fala tajibu ala sabi hatta yablugh walakin yu'maru biha li sab'in. Tidak wajib akan tetapi diperintahkan ketika umurnya 7 tahun. Umurnya 7 tahun, kita perintahkan dia untuk sholat. Kalau 10 tahun tidak mau sholat juga, yudrab, maka dipukul. Ini salah satu pendidikan Rasulullah SAW. Nah, mungkin kita kasihan sama anak kita yang kecil. Oh kasihan, subuh dibangunkan. Ya, ternyata ketika besar, sudah SMA atau lulus SMA, dibangunin, malah melawan. Ya. Ini didikan Rasulullah SAW. Yang keempat, yaitu at-taharah min hadatsain, yaitu kita suci dari 2 hadas. Hadas kecil dan hadas besar. Ya, maka dari itu tentunya kita pun harus benar-benar bisa mempelajari bagaimana wudhu yang benar dan bagaimana tata cara mandi yang benar. Ya. Dan yang kelima, dukhulul waqti lis-shalah al-muaqqat, yaitu masuknya waktu sholat yang telah ditentukan. Dan yang keenam, satrul aurah, kita menutup aurat. Menutup aurat kita. Ini penting. Ya. Dan jangan lupa ini syarat daripada sahnya salat kita, menutup aurat. Jangan sampai kita pergi ke masjid mau salat dengan pakaian yang mungkin pendek, kaos yang pendek seperti itu. Ya, sehingga kita rukuk, kita sujud, terlihat aurat kita, atau pakaian yang tipis, atau pakaian yang bisa terlihat lekuk-lekuknya dan seterusnya. Ya, maka kita perlu perhatikan hal ini. Kita perlu perhatikan pakaian kita, pakaian yang layak, yang tebal, ya, yang tidak terlihat lekuk-lekuknya. Kalau lagi sujud pun tidak terlihat. Begitu ya. Maka harus kita perhatikan hal ini. Ya, agar sholat kita sempurna. Dan yang ketujuh, ijtinabun najasah, yaitu kita menghindari najis. Ya. Jangan sampai ada najis di tubuh kita, di pakaian kita, di tempat kita. Jangan sampai ada najis.
Karena itu syarat sahnya salat kita. Kita lanjutkan 8 dan 9, yaitu istiqbalul kiblah, yaitu menghadap kiblat ma'al qudrah, dengan semampunya. Dan yang 9, an-niyah, yaitu haruslah kita berdasarkan niat. Ketika kita salat itu harus sesuai niatnya. Jangan sampai kita ini datang ke masjid kemudian Allahu Akbar, kita takbir, kita ini nggak tahu salat apa. Maka harus diperhatikan juga. Kita ini lagi melakukan salat duhur, apa salat asar, apa salat yang lainnya. Maka harus ditekankan niat tersebut walaupun tidak harus dilafadzkan. Ya. Itu ya, 9 hal ya. 9 syarat salat. Barangkali ada yang ditanyakan sebelum diteruskan. Silakan, Pak. Kalau bisa dijawab. Soalnya yang beragam. Iya, Masya Allah ya. Ini pertanyaan bagus sekali. Bagaimana hal yang kedua, syarat yang kedua, yaitu berakal. Orang yang berkebutuhan khusus ya, Mas ya, atau yang semacamnya ya. Maka dilihat, tentunya ditafsir. Ditafsir, dilihat apakah orang yang berkebutuhan khusus ini bisa mengerti sampai seperti mumayyiz. Mumayyiz ya, mengerti mumayyiz ya. Ya. Atau tidak sampai seperti mumayyiz. Mumayyiz itu dia anak kecil yang sudah mengerti. Ketika misalkan suruh beli ini, dia dapatnya sesuai dengan apa yang diperintahkan. Itu contoh saja. Ya. Itu mumayyiz. Ya. Maka tentunya orang yang seperti ini masuk bahwasanya dia itu berakal. Dan masuk menjadi mukallaf. Adapun selain daripada itu, ia tidak mengerti hal yang ini salah, ini benar, maka tentunya itu rufi al-qalam. Terangkat kolamnya, artinya dia bisa jadi keluar daripada mukallaf tadi. Ya. Jelas Pak ya? Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi barangkali? Iya, Masya Allah ya. Niat sholat apakah bisa diucapkan dari rumah? Ini sebenarnya pertanyaan eh, bertumpuk ya. Pertanyaan bertumpuk. Pertama diucapkan, kemudian di rumah. Ya. Ada dua hal. Ada dua hal. Yang pertama diucapkan. Apakah niat itu diucapkan? Maka sungguh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, bahkan sampai imam yang 4 tabiin dan tabiut tabiin, sampai imam yang 4 tidak pernah mengucapkan niat salat, tidak pernah mengucapkan. Ya. Mungkin barangkali kecuali tentang haji, itu pun nusuk. Itu yang pertama. Ya. Jadi niat itu tidak diucapkan. Yang kedua, bagaimana kalau dari rumah? Ya. Misalkan kita niat di hati kita itu pengen sholat tapi dari rumah, begitu. Ya. Maka tentunya sebaik-baik niat adalah dikala waktu kita ingin mengerjakannya. Dikala kita ingin mengerjakannya. Saya ini sholat tuh. Oh, saya sholat tuh. Allahu Akbar. Niat bahwa saya ini salat duhur. Begitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada lagi Pak? Mau Pak? Itu dengan aja Azan. plus koma, sehingga tidak ada makhluk juga yang datang, sehingga dia secara sendirian. Kalau niatnya itu dia niat seorang imam atau niat sendiri,
Iya, Masya Allah ya. Ini pertanyaan yang bagus. Dan pertanyaan yang mungkin terjadi di kampung-kampung yang musola-musola kecil, ya, begitu. Seorang imam yang ia azan, memang nggak ada lagi selain dia. Ya. Dia azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Ia tunggu beberapa menit, tidak pula ada yang datang, satu orang pun. Maka dia pun komat. Maka dia pun komat. Kemudian dia sholat tentunya, takbir Allahu Akbar. Ya. Yang jadi pertanyaan, niatnya jadi imam apa jadi makmum, apa jadi orang yang sholat munfarid begitu, sholat sendirian. Maka Bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang namanya berimam atau jamaah itu tidak dikatakan jamaah kalau satu orang. Ya. Tidak dikatakan jamaah kalau satu orang. Ya. Jadi dia sholat sendirian, Pak. Niatnya pun sholat sendirian. Begitu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada lagi barangkali? Iya, mangga. Waalaikumsalam. Pasar. Iya. Ya, Masya Allah. Ini pertanyaan, bagaimana kalau kita sedang safar, ya, sedang safar, pertanyaan jauh ya. Kemudian, misalkan tadi jam 2 berangkatnya, ternyata perkirakan sampai sana tuh mungkin jam 4 atau jam 5, yang lebih daripada asar. Apakah boleh kita mengqashar sholat di rumah kita? Ini yang pertama. Yang pertama dulu, Mas ya. Ya. Maka syarat seseorang mengqashar sholat itu haruslah sudah melakukan safar. Minimalnya itu meninggalkan kota dia. Dia tinggalkan kotanya, ya. Kemudian barulah dia mampir misalkan di masjid, baru mengqasharnya. Ya, begitu. Maka tidak boleh mengqasharnya di rumah. Tidak boleh. Yang boleh itu adalah menjamak di rumahnya karena ada keperluan. Ia jamak misalkan pas sholat duhur itu, ia jamak langsung dengan asar, tapi 4-4 semuanya. Ya, duhur 4, asar pun 4. Tidak dikosor. Ya, kemudian barulah ia berangkat dan tentunya sampai tujuan pun sudah sholat. Begitu. Maka begitu pula sebaliknya. Ya. Seseorang yang sudah sampai ke rumahnya, maka dia tidak mengqashar sholatnya karena sudah sampai di rumahnya, kecuali lagi di jalan. Begitu. Ya, yang boleh dijamak. Kalau dijamak itu digabung, Pak ya. Digabung kalau dikosor itu dipendekkan, diringkas. Yang tadinya 4 jadi 2 rakaat. Duhur misalkan 4 rakaat, cuma 2 rakaat. Itu kosor. Ya. Kalau jamak digabung, duhur sama asar jadi 1. Ya. Maghrib sama isya jadi 1. Seperti itu. Ya. Jelas, Mas ya? Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi barangkali? Ya, gimana? Waalaikumsalam. Bagaimana sesungguhnya misalnya seseorang mereka udah paham nih hukum ditinggalkan sholat. Nah, sementara pada saat masa-masa dulunya misalnya dia pernah meninggalkan sholat, sedangkan dia nggak tahu nih berapa lama gitu ya mereka udah meninggalkan sholat kayak gitu.
Nah, solusinya gimana? Apa cukup dengan tobat? Apa itu sholat-sholat yang dulu yang pernah mereka tinggalkan? Apa itu bisa Dikodok gitu ya. dikodok? Iya, iya, Masya Allah ya. Nah, ini pertanyaan, bagaimana kalau seseorang yang sekarang mengerti ya, kemudian sholat sesuai waktu dan sebagainya, akan tapi dulunya adalah orang yang sering meninggalkan sholat, atau bahkan tidak sholat. Bagaimana hukumnya? Apakah dikodok sholatnya selama yang ia tinggalkan tadi? Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tahukah kita bahwasanya para ulama itu tidak ada yang memperbolehkan mengkodok sholat. Kodok sholat. Ketika sudah waktunya selesai, tidak ada kodok sholat itu. Tidak ada. Maka ketika yang terjadi pada orang tersebut, atau pemuda tersebut, misalkan dulunya meninggalkan sholat, maka cukup ia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak perlu dikodok yang setahun tidak sholat, ia rekap misalkan. Jadi sholat yang banyak, itu tidak diperkenankan dan tidak sesuai dengan syariatnya. Jadi cukup ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuh. Ya. Kita tahu ya salah satu taubatan nasuh. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, Bapak? Iya, mangga. Jelas, Pak? Hah? Dia safar. Domisili Mas di mana? Selama Sabtu sampai Ahad itu? Di Cirebon. Iya, 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 iya. Yang jadi pertanyaan, kapan dikosor sama di jamaahnya? Apa mana nih? Iya, Masya Allah ya. Jadi ini pertanyaannya banyak ya. Ada tentang kosor jamaknya, ada tentang hukum mukim apa safarnya gitu ya. Iya. Jadi Mas ini hari Sabtu sama Ahad itu di Jakarta, mukimnya memang di Jakarta ya Mas ya. Mukim di Jakarta, kemudian hari yang lainnya itu di Cirebon. Begitu ya. Ya, Masya Allah. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Bahwasanya kita ini ketika melakukan safar, dan ketika masih hukum safar, maka kita boleh menjamak dan mengqashar sholat. Boleh menjamak dan mengqashar sholat. Jadi misalkan kita di sini duhurnya selesai duhur langsung dijamak sama qashar misalkan. Boleh begitu. Itu memang kalau hukumnya dia masih safar. Masih safar. Yang jadi pertanyaan juga bahwasanya bagaimana hukumnya seseorang yang ketika ia sampai di sini, ya, di tempat safarnya dia yang ia tuju, ya, sedangkan dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 4 hari Mas ya, 5 hari, 5 hari, 5 hari. Bahwasanya ulama ini jumhur ulama ya, yang saya tahu, ketika seseorang berniat tinggalnya itu lebih dari 3 hari, ya, itu dinamakan mukim. Dinamakan mukim. Ini saya katakan itu
Artinya jumhur itu ada yang mengatakan tetap musafir, ya tetap musafir. Ya, nanti saya jelaskan setelahnya. Ya. Jadi ketika kita berniat untuk datang di tempat yang kita tuju itu lebih dari 3 hari, artinya kita niatnya lebih dari 3 hari, berarti dia terhukumi sebagai hukum mukim. Maka kalau mukim, setelah kita normal. Setelah kita normal. Begitu. Ya. Jelas ya, Mas ya? Jelas. Kemudian ada sebagian ulama, di antaranya juga Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ya. Beliau berpendapat selama itu bukan rumah dia, maka musafir. Maka musafir. Ya. Dia dihukumi sebagai musafir. Beliau pun contohkan mahasiswa yang dari luar negeri itu, dari Indonesia misalkan kemudian di Saudi, yang di sananya tinggalnya lama. Maka tetap dia dihukumi sebagai musafir, akan tetapi ketika ada sholat jamaah maka hendaknya ikut sholat berjamaah. Sama saja Pak, tetap ini ya sih. Ya, artinya putusannya tetap sama saja, tetap ikut sholat berjamaah dan normal sholatnya, begitu. Ya, tetapi dia kata Syekh Utsaimin rahimahullah dihukumi sebagai musafir. Kalau pengen kapan-kapan dia qashar jamak maka diperbolehkan. Ya, ya kita ngambil mayoritas ulama saja, ya. Itu Mas. Wallahu a'lam. Jadi saya kadang-kadang kalau dijelaskan ada pendapat ini pendapat itu tuh mungkin kita ini bisa merujuk kembali, ya, dan bisa menjadi pertimbangan, ya, bisa menjadi pertimbangan bagi kita, ya, mana nih yang kita ambil yang sesuai dengan apa yang kita pelajari, apa yang kita kuatkan daripada ilmu-ilmu yang kita ambil. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi barangkali? Kalau tidak ada kita teruskan waktunya bentar lagi. Tidak ada ya? Kita teruskan fi arkaniha tentang rukun salat. Kalau tadi syarat. Kalau di syarat, sekarang rukun salat. Rukun salat itu hiya ma tatakawwanu min hal ibadah, yaitu komposisi daripada ibadah tersebut. Itu rukun, ya. Wala tasihhu al-ibadah illa biha, tidak sah ibadah itu kecuali dengan hal tersebut. Wal farqu bainaha wa baina syurut anna syarta yataqaddam al-ibadah wa yastamiru ma'aha wa amal arkan fa hiya allati tashtamilu 'alaiha al-ibadah min aqwali wa af'al. Dan perbedaan antara rukun dan syarat. Tentunya rukun dan syarat ini sama komposisi daripada ibadah tersebut. Akan tetapi, ya. Akan tetapi rukun, ya, rukun hiya allati tastamil 'alaiha al-ibadah min qaulin af'al. Ada rukun syarat yataqaddam al-ibadah. Kalau syarat itu ia sudah ada sebelum ibadah tersebut dilaksanakan. Sebelum ibadah tersebut dilaksanakan. Itu syarat. Contoh niat. Ya, niat. Maka sebelum salat kita sudah ada niat. Contoh juga yang tadi rukun-rukun itu Islam. Mana mungkin seorang salat dulu baru Islam. Ya. Begitu pula berakal. Ya. Begitu pula bersuci. Ya. Bersuci dulu baru salat. Begitu pula masuk waktu dulu baru salat. Itu syarat itu harus ada di depan. Sampai selesainya ibadah tersebut. Ya. Begitu itu syarat. Adapun rukun, maka rukun itu yang terkandung di dalamnya dan tidak mesti di depannya. Ya, rukun itu ada di dalamnya. Komposisi daripada ibadah tersebut seperti rukuknya, seperti sujudnya, dan seterusnya. Maka kita bacakan saja. Yang pertama, rukun yang pertama adalah al-qiyam. Yaitu berdiri. Ya, berdiri. Maka Bapak-bapak sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau seandainya kita salat Allahu Akbar, ya, takbiratul ihram, kemudian di samping kita itu ada tembok sambil nyandar begitu, sandar gitu. Enak kan ya? Enak salat sambil nyandar gitu. Ya. Itu bisa batal salatnya. Itu bisa membatalkan salat.
Karena itu rukun daripada sholat. Begitu pula ini, maaf ya, bapak-bapak yang sudah sepuh, yang sudah sepuh, yang sudah sepuh biasanya. Kalau sholat itu pakai kursi kan? Pakai kursi. Ya. Pakai kursi, beliau itu dari rumah ke sini atau dari parkiran lah minimalnya. Ke sini itu bisa jalan gitu. Bisa jalan, bisa berdiri. Bisa berdiri. Pas mau takbiratul ihram, dia duduk dulu, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Itu salah satu kesalahan. Salah satu kesalahan. Ya, ini salat wajib ya, ini salat wajib. Maka seharusnya bapak-bapak tersebut ketika takbir itu berdiri karena mampu berdiri. Ya. Kecuali nggak mampu ya. Maka dia berdiri, takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian baru dia duduk karena tidak kuat dan seterusnya. Ya, seperti itu caranya. Ya. Karena qiyam ini adalah salah satu rukun daripada rukun salat. Begitu pula dijelaskan oleh Syekh Aswair tentang masalah tersebut. Ya, jadi kita berdiri. Fil fardhi alal qadri muntasiban, yaitu di dalam sholat fardu. Di dalam sholat fardu. Adapun sholat sunnah, mau nggak silakan sambil duduk. Ya, kita ini misalkan sholat taraweh, bapak-bapak sekalian, sholat taraweh. Itu merasa capek. Ya. Tidak mengapa kita itu sholatnya sambil duduk. Sambil duduk. Bahkan para ulama mengatakan, kenapa ini dinamakan sholat taraweh? Dari kata roha. Roha itu enak, artinya istirahat. Ya. Itu bisa sambil duduk. Bisa sambil duduk sholatnya. Walaupun nanti kata Rasulullah SAW, orang yang sholat duduk itu nisf, setengah pahalanya daripada sholat berdiri. Begitu. Nisful qaim. Maka liqaulihi ta'ala wa qumu lillahi qanitin, yaitu berdirilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala qanitin, dalam keadaan qanit, itu taat. Wa liqaul Ibnu Imran Ibnu Husain shalli qa'iman. Ini dasarnya bahwasanya kata Rasulullah SAW, salatnya sambil berdiri. Salatlah sambil berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Kalau tidak mampu baru tadi. Kalau tidak mampu baru duduk. Ya. Kalau nggak mampu lagi, fa'ala janbin, di atas bahu, dan seterusnya. Fa inna tarkal qiyam fil faridah li udrin kamaradin wa khaufin wa ghairi dzalik fa innahu yu'daru bidzalik. Kalau memang uzur tidak berdiri di dalam sholat fardu, maka baru tidak mengapa. Ya, seperti itu. Mungkin itu yang pertama ya. Dan yang kedua, rukun yang kedua. Rukun yang kedua, yaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah takbir yang pertama ketika kita salat. Allahu Akbar. Itu takbir yang pertama. Karena salat itu iftitahnya, pembukaannya dengan takbiratul ihram, yang artinya kita diharamkan untuk melakukan gerakan selain daripada gerakan salat. Begitu. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini pun sedikit ada yang perlu ditanbih ya, diingatkan tentang orang yang sholatnya buru-buru. Ya. Sholatnya buru-buru itu ketika imam itu lagi ruku, ya. Allah Akbar, ruku. Ya. Lagi ruku. Kemudian kita takbir Allahu Akbar itu sambil ruku. Maka itu bisa membatalkan salatnya. Tidak sah salatnya. Kenapa? Karena yang ia lakukan itu bukan takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram itu sambil berdiri, kemudian takbir Allahu Akbar, baru dia ruku, Allahu Akbar. Begitu. Ya. Ini pun di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah seorang yang terlambat sholatnya, lagi ruku Allahu Akbar, ya. Dia di pintu itu udah takbir Allahu Akbar, ya. Jadi sholatnya sambil jalan, ya. Jalan begitu biar gak ketinggalan. Ya. Setelah itu ditegur oleh Rasulullah SAW, jangan lakukan itu. Ya, tinggal engkau takbir, kekuranganmu tinggal dipaskan saja, artinya ditambah saja setelah salam. Begitu. Jam 1, Pak. Gimana? Harus ditutup apa
Boleh dilanjutin. Jam 1. Baru 2 ini. Ya, belum pertanyaan-pertanyaannya biasanya. Biasanya kalau tidak buru-buru itu pertanyaan tuh banyak sekali. Satu poin itu banyak pertanyaan. Gimana panitia, Pak? Boleh ini gimana? Harus diselesaikan. Maksudnya udah. Jam 1 sudah jam 1. Oh, alarm ada alarmnya. Oh, itu. Itu ya jam 1 lewat sih. Ya, jadi kita teruskan besok aja ya. Insya Allah. Kita teruskan besok. Jadi masih tentang rukun ya, tentang rukun. Dan ini sih berkaitan dengan salat. Boleh nanti bertanya hal-hal yang tentang salat. Kalau bisa, kalau mampu saya jawab begitu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.